Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali ya di sini Ustazah dapat berkesempatan untuk mengajari kalian dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi mungkin kalian bertanya-tanya, Ustazah ini siapa ya? Ya, karena kalian memang nggak ada yang mengenal Ustazah, jadi Ustazah akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustazah Latifah Nur Thaibah. Kalian bisa panggil Ustazah Latifah. Ustazah akan untuk sementara akan menggantikan Ustazah Sulis untuk mengajari kalian dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi Ustazah harap kita semua bisa dapat bekerja sama ya. Di sini Ustazah membantu kalian dalam belajar dan kalian membantu Ustazah untuk praktek mengajar. Kalau begitu, langsung saja kita memulai dulu pelajaran kita dengan berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kalau gitu kita cekidot ke pembelajaran. Ya, jadi hari ini kita akan masuk pada bab struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Nah, coba perhatikan dulu gambar yang tertera di layar kalian. Di situ ada gambar batu bata dan gambar pondasi ceker ayam. Nah, kalau batu bata sepertinya kalian sudah tidak asing ya. Kalau pondasi ceker ayam ini adalah pondasi yang digunakan pada proyek bangunan, biasanya untuk memperkokoh sebuah bangunan tembok sebelum diberi semen atau diberi temboknya. Nah, tapi tahukah kalian sebenarnya teknologi ini itu terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Nah, untuk itu mari langsung saja kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ustazah harap peserta didik dapat menyebut struktur dan fungsi akar. Peserta didik dapat menyebut struktur dan fungsi batang. Peserta didik dapat menyebutkan struktur dan fungsi daun. Peserta didik dapat menyebutkan struktur dan fungsi bunga. Peserta didik dapat menyebutkan struktur dan fungsi buah dan biji. Peserta didik dapat mengidentifikasi jaringan penyusun tumbuhan. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi jaringan pada akar. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur jaringan pada batang. Kemudian peserta didik juga dapat mengidentifikasi struktur fungsi jaringan pada daun. Dan kalian dapat menganalisis pemanfaatan teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Oke, jadi kita masuk pada subbab struktur dan fungsi organ tumbuhan. Di sini, tumbuhan sejatinya memiliki organ pokok yang terdiri atas akar, batang, dan daun. Ingat 3 organ itu. 3 organ itu termasuk ke dalam organ vegetatif atau disebut dengan organ vegetatif, yaitu organ tumbuhan yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, di mana organ vegetatif ini nantinya yang bisa berkembang menjadi organ lain seperti bunga, buah, dan biji. Nah, di sini ada akar. Ada gambar akar. Fungsi akar adalah menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah menuju bagian batang, kemudian ke daun. Memperkukuh berdirinya tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong yang kaya akan amilum. Kemudian, di sini pembagian akar pada tumbuhan berbiji, di mana pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan berbiji keping 2 itu kebanyakan memiliki akar tunggang. Dan pada tumbuhan monokotil atau tumbuhan berbiji keping 1 biasanya memiliki akar serabut. Contohnya dari akar tunggang adalah seperti wortel atau mangga, rambutan. Mereka mempunyai akar primer
dan juga memiliki akar serat-serat kecil yang disebut akar lateral. Sedangkan akar serabut tidak memiliki akar primer, hanya memiliki akar kecil berupa akar lateral saja. Nah, di sini ada macam-macam modifikasi dari akar. Yang pertama, akar banir. Akar banir perkembangan bakal akar lateral yang berfungsi untuk menegakkan berdirinya tajuk tumbuhan. Contohnya seperti pohon ini, dia jadi berdiri kokoh karena akarnya yang menopang pohon. Kemudian akar tunjang dimiliki oleh tumbuhan yang tumbuh pada dasar yang berlumpur, berfungsi untuk menopang berdirinya tajuk. Nah, jadi akarnya jadi memperkuat tanaman. Walaupun dalam keadaan berlumpur, dia tetap bisa berdiri. Contohnya pada tumbuhan pandan. Nah, kemudian ada akar udara. Akar udara biasanya akarnya menyembur keluar, berfungsi sebagai penyimpan air dan udara. Contohnya tumbuhan anggrek. Nih, akarnya kelihatan kan? Kemudian ada akar pengisap. Biasanya ini dimiliki oleh tumbuhan parasit. Dia akan berfungsi mengisap air dan zat hara dari tumbuhan inang. Contohnya benalu dan tali putri. Kemudian ada akar pembelit. Akar pembelit ini sudah tahu pasti fungsinya untuk membelit agar tanamannya dapat berdiri atau dapat menjunjung tinggi ke atas ya, sebagai penahan. Contohnya pada vanili, pada tanaman vanili. Kemudian ada akar lutut. Akar lutut biasanya beradaptasi pada habitat yang berlumpur dan miskin oksigen. Contohnya pada pohon tancang atau lebih dikenal dengan istilah mangrove. Kemudian ada modifikasi umbi akar. Di sini umbi akar berfungsi menyimpan makanan cadangan berupa amilum ya, seperti tadi singkong. Ini isinya amilum atau zat pati. Kemudian ada dori akar. Di sini akarnya termodifikasi menjadi duri, menjadi agak tajam. Dan contohnya adalah tanaman gumbili. Tahu kan tanaman gumbili? Pasti pernah makan, nggak mungkin deh nggak pernah makan. Nah, kemudian kita masuk ke batang. Batang menghubungkan akar dengan daun. Ini adalah fungsinya. Batang itu pengertiannya dia menghubungkan akar dan daun. Berbentuk silindris dan tumbuh tegak di atas tanah. Fungsi dari batang adalah menyongkong berdirinya tumbuhan, tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan tunas, alat transportasi dari akar ke daun atau sebaliknya, menyimpan makanan cadangan, contoh tebu, sagu, dan contohnya tebu dan sagu. Kemudian batang yang berklorofil dapat digunakan untuk fotosintesis, misalnya pada kaktus yang batangnya juga berwarna hijau seperti daun. Nah, kemudian batang sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu batang bercabang dan batang tidak bercabang. Batang pada pengelompokan tumbuhan berbiji, pada tumbuhan dikotil tadi atau yang berkeping dua, itu batangnya pasti akan selalu bercabang, misalnya pada pohon rambutan. Ciri-ciri dari tanaman dikotil. Kemudian tanaman monokotil, batangnya pasti akan lurus ke atas atau hanya satu, seperti contohnya ini tanaman tebu. Dia tidak bercabang, dia hanya menjulur ke atas. Nah, berikut ini baru modifikasi batang. Bentuk modifikasinya umbi batang atau tuber caulegenum. Di sini fungsinya menyimpan cadangan makanan. Contohnya kentang dan dahlia. Mereka
menyimpan makanan di akar. Kemudian ada rimpang atau rizoma, menyimpan makanan cadangan dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup tumbuhan tersebut pada kondisi tidak menguntungkan, contohnya jahe dan ganyong. Makanya mereka sangat mudah beradaptasi walaupun bagaimana kondisinya, karena menyimpan makanan cadangannya di bawah tanah atau di akar. Kemudian ada Cladodia. Akar Cladodia berwarna hijau dan mengambil alih fungsi daun karena daun mereduksi menjadi bulu atau duri, contohnya kaktus. Nah, contohnya kaktus. Piclocladia berbentuk pipih, berwarna hijau dan mengambil alih fungsi daun, tetapi masih dijumpai adanya daun yang berukuran kecil, contohnya jakang atau patah tulang. Ini tanamannya. Daun. Sekarang kita masuk ke daun. Daun itu pipih, melebar, dan berwarna hijau. Daun pastinya memiliki yang namanya klorofil atau zat hijau daun, di mana klorofil ini berfungsi untuk proses pembentukan makanan melalui proses fotosintesis. Fungsi daun adalah sebagai tempat melangsungkan fotosintesis, sebagai tempat pertukaran gas, serta tempat terjadinya gutasi dan transpirasi atau penguapan. Biasanya transpirasi pada tumbuhan itu kan agar airnya tetap seimbang, pasokan air dalam tanaman tetap seimbang dan tidak berlebih, jadi dia melakukan penguapan. Nah, daun memiliki bagian-bagian, yaitu yang pertama ada helaian daun, ini helaian, ada tangkainya, dan ada pelepahnya. Nah, pada tanaman dikotil, itu pertulangan daun menjari dan menyirip seperti ini. Sedangkan pada tanaman monokotil, pertulangan daunnya sejajar. Sama, selalu ingat saja kalau monokotil biasanya lurus atau hanya satu. Tidak bercabang seperti ini atau menjari atau menyirip. Dia hanya lurus, seperti batang tadi kan dia hanya lurus ke atas. Itu monokotil biasanya. Nah, beberapa bentuk modifikasi daun. Bentuk modifikasi daun yang pertama ada umbi lapis atau bulbus. Pelepah daun yang beralih fungsi menjadi penyimpan cadangan makanan, contohnya bawang merah. Ini sebenarnya daun, tapi termodifikasi menjadi pelepah daun. Kemudian, daun penangkap serangga atau piala merupakan helaian daun yang beralih fungsi menjadi alat penangkap serangga. Contohnya pada kantung semar, ini awalnya daun tapi termodifikasi menjadi alat untuk menangkap serangga. Kemudian ada daun gelembung. Terlihat di sini seperti contohnya rumput gelembung, ada gelembung-gelembungnya ya, kelihatan ada terisi air pada gelembung-gelembungnya. Nah, padahal ini awalnya adalah daun, tapi termodifikasi menjadi gelembung, daun gelembung. Kemudian duri. Duri pada ujung aksis daun menjemuk yang berfungsi untuk memanjat. Duri biasanya terdapat pada tanaman rotan. Ini juga termasuk modifikasi dari daun. Kemudian ada alat pembelit. Alat pembelit bagian ujung daun yang berfungsi untuk membelitkan tubuh agar dapat memanjat. Contohnya glorisia. Ini daunnya berubah jadi alat pemanjat. Kemudian ada duri daun. Daun yang mengalami modifikasi menjadi duri, seperti di kaktus. Kalian melihat kan, kaktus tidak punya daun. Bukannya tidak punya, tapi daunnya berupa duri. Itulah modifikasi dari daun kaktus. Kemudian duri daun penumpu.
daun penumpu yang berubah menjadi duri, contohnya susuru. Nah, di daun, tadi kan sudah disebutkan bahwa fungsinya untuk membuat makanan, yang pastinya akan terjadi yang namanya proses fotosintesis. Proses fotosintesis merupakan pemanfaatan energi matahari untuk mengubah bahan kimia anorganik menjadi produk berupa bahan organik. Di sini kita lihat ada air, 6 molekul air, dan 6 molekul karbon dioksida berubah menjadi glukosa dan oksigen. Ini adalah hasilnya glukosa dan oksigen, hasil dari fotosintesis. Yang mana glukosa ini adalah sebagai sumber atau zat makanan dari tumbuhan. Dan O2 mereka lepaskan ke udara. Yang mana O2 ini yang kita hirup sehari-hari atau biasa disebut oksigen. Nah, proses fotosintesis dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya usia daun dan jenis tumbuhan, kadar gas karbon dioksida dan O2, ketersediaan air dan unsur hara tanah, kelembapan dan suhu udara, kemudian intensitas cahaya. Apabila tidak ada cahaya, maka mustahil daun akan melakukan fotosintesis. Karena seperti pengertiannya, fotosintesis itu memerlukan namanya energi matahari untuk mengubah bahannya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian bunga. Bagian bunga. Di sini ada bagian steril, ibu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, dan mahkota bunga. Kemudian ada bagian fertil, yaitu benang sari dan putik. Bagian fertil ini maksudnya adalah bagian bereproduksi, organ untuk bereproduksi dari bunga fertil. Kemudian ada benang sari, yang dimana benang sari terdiri dari tangkai sari dan kepala putik. Ada putik berupa oparium atau bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Di dalam oparium adalah yang akan menjadi tempatnya bakal biji atau opulum ya, oparium. Nah, ini dia gambarnya. Di sini ada mahkota. Ingat ya, ini mahkota. Yang ini yang kelopak. Ini putik. Nah, bisa dilihat dan dicermati sendiri ya gambarnya. Kalau ingin pelajari bisa di-pause dulu. Karena kita akan melanjutkan lagi. Buah dan biji. Buah merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Buah sejati, buah yang seluruhnya terbentuk dari bakal buah. Contohnya mangga, buah sejati. Itu dari bakal buah tadi. Sedangkan buah semu, buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga. Contohnya jambu monyet. Buah terdiri atas 3 bagian, yaitu lapisan luar exocarp yang berupa lapisan luar buah atau kulit buah. Kulit buah pada buah kering biasanya keras, contohnya buah kacang tanah. Itu biasanya kan keras kulit luar ya. Kemudian buah yang memiliki exocarp tipis, contohnya tomat. Nah, ada lagi lapisan tengah. Pada buah lapisan tengah biasanya dagingnya, seperti makan mangga itu kan yang oranye itu daging buahnya. Di buah mangga dan apel contohnya. Kemudian ada lapisan endocarp. Nah, lapisan endocarp ini adalah lapisan yang terdalam, biasanya mengelilingi biji. Lapisan mengelilingi biji, misalnya di buah kelapa, kan ada yang mana coklatnya tuh yang berserabut. Nah, itu serabutnya itu kan lapisan tengah. Nah, yang cangkang coklatnya itu lapisan endocarp. Gitu. Jadi tadi ada 3 lapisan ya. Lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Nah, pada tumbuhan berbiji spermatopita,
Biji merupakan alat perkembangbiakan utama karena mengandung calon tumbuhan baru. Biji akan mengandung calon tumbuhan baru. Biji terdiri atas kulit biji, ini kulit biji, tali pusar yang akan berkembang, dan inti biji. Kulit biji. Pada tumbuhan Angiospermae, kulit luar atau testa dan kulit dalam tegmen. Nah, sudah pernah belajar nggak tentang Angiospermae dan Gymnospermae? Nah, pada tumbuhan Angiospermae itu adalah tumbuhan yang berbiji tertutup. Biasanya seperti buah-buahan itu. Bijinya tertutup oleh kulit, oleh daging buah dan kulit. Sedangkan Gymnospermae biasanya bijinya itu di luar, seperti pohon cemara, kenari, itu semuanya bijinya di luar. Kemudian ada tali pusar. Bagian di tali pusar dan tangkai biji, yaitu bagian yang menghubungkan biji dengan tambuni. Setelah biji masak, biji akan terlepas dari tali pusar. Biasanya yang tumbuh dan menjadi tumbuhan adalah tali pusarnya, sedangkan bijinya akan terlepas ke tanah. Kemudian ada inti biji atau isi biji. Inti biji terdiri atas lembaga dan putih lembaga atau albumen. Lembaga maksudnya adalah calon individu baru, sedangkan putih lembaga adalah jaringan berisi makanan cadangan untuk masa awal perkecambahan biji sampai tumbuh menjadi tumbuhan yang memiliki bagian tubuh lengkap dan mampu membuat makanan sendiri. Jadi waktu dia masih berbentuk biji, dia masih belum punya daun untuk memasak makanannya tadi. Proses memasaknya tadi berupa fotosintesis. Dia mendapatkan makanan dari putih lembaga dulu. Begitu. Oke, sampai sini dulu. Kita break question. Kalau ada pertanyaan, disimpan dulu ya. Bisa dicatat terlebih dahulu apa pertanyaannya. Kemudian nanti disampaikan setelah pembelajaran kita selesai ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan ada jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Berdasarkan kemampuan pembelahannya, jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem biasanya jaringan embrio yang terus membelah. Oke, langsung kita lanjutkan. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya mampu membelah diri dengan cara mitosis secara terus-menerus. Jadi, ini terjadi pembelahan terus-menerus untuk menambah jumlah sel pada tubuh tumbuhan, sehingga dia akan bertambah besar karena jaringan meristem. Sel-sel penyusun meristem berdinding tipis, berbentuk bulat lonjong dan poligonal, relatif kaya akan protoplasma. Jaringan ini terdiri atas sel-sel yang belum terdiferensiasi. Nah, berdasarkan letaknya, meristem dibagi menjadi tiga, yaitu meristem apikal atau meristem ujung, meristem interkalar atau meristem antara, dan meristem lateral atau meristem samping. Nah, meristem apikal ini karena dia pada ujung, jadi fungsinya untuk memanjangkan batang cabang atau ujung akar. Dia akan memanjangkan bagian itu. Sedangkan meristem interkalar atau meristem antara terdapat di antara jaringan dewasa, misalnya pada pangkal luas batang. Meristem lateral terletak sejajar dengan permukaan organ, misalnya kambium dan kambium gabus. Seperti ini gambarnya. Di ujung, apikal itu selalu di ujung. Meristem interkalar itu di tengah-tengah, di antara parenkim dan di antara jaringan dewasa
dan di pangkal ruas batang. Kemudian meristem lateral atau meristem samping, biasanya kambium yang memperlebar tanaman. Berdasarkan asal terbentuknya jaringan meristem digolongkan menjadi 3, yaitu ada promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem, meristem yang sudah ada sejak tumbuhan masih berada pada masa embrio. Meristem primer, jaringan embrional atau embrio lembaga yang membelah secara mitosis dan menghasilkan pertumbuhan primer pada tumbuhan sehingga tumbuhan dapat bertambah tinggi. Meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang selnya telah berkembang lebih lanjut atau terdiferensiasi, biasanya pada tumbuhan dikotil. Sudah dapat dibedakan maksudnya bagian-bagiannya. Aktivitas kambium menghasilkan pembuluh kayu atau xilem ke bagian dan pembuluh tapis atau phloem ke bagian luar. Kambium. Kambium gabus terdiri atas 3 bagian, yaitu phloem, jaringan gabus itu sendiri yang tersusun atas sel-sel mati, pelogen, bagian kambium yang mengarah keluar membentuk phloem, peloderm, bagian yang dibentuk pelogen ke arah dalam dan merupakan jaringan yang sifatnya serupa parenkim, serupa dengan jaringan dewasa dan terdiri atas sel-sel hidup. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi jaringan epidermis merupakan jaringan terluar dari suatu struktur organ. Jadi dia melapisi permukaan organ-organ seperti akar, batang, dan daun. Terdiri atas selapis sel hidup yang berbentuk persegi panjang, tersusun rapat tanpa ruang antar sel dan tidak berklorofil. Jadi dia tidak mengandung klorofil, hanya sebagai pelindung permukaan organ-organ. Kemudian ada jaringan parenkim, disebut juga jaringan dasar karena dapat ditemukan hampir di semua bagian tumbuhan. Sel-selnya berukuran besar dan tipis, berisi atas sel-sel hidup yang umumnya berbentuk segi 6, memiliki banyak vakuolat, dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga susunannya kurang rapat. Kemudian ada jaringan penguat. Nah, jaringan penguat itu memperkuat dan menyokong tubuh tumbuhan sehingga dapat berdiri tegak. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jadi ada 2 ya, kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim tersusun atas sel-sel hidup yang bentuknya memanjang, serta umumnya memiliki dinding dengan penebalan yang tidak teratur. Penebalan dinding ini terjadi pada sudut-sudutnya yang terdiri atas bahan selulosa yang tebal. Hanya memiliki dinding primer yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. Isi sel dapat mengandung tanin dan kloroplas, dapat dijumpai pada batang, daun, bunga, dan buah. Kemudian ada jaringan sklerenkim. Jaringan penguat dengan dinding sekunder yang tebal mengandung lignin. Hanya dijumpai pada organ yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Sklerenkim itu adalah jaringan keras. Contohnya biasanya ada pada batok kelapa. Nah, itu adalah jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim terdiri atas serabut sklerenkim dan sklerate, sel batu. Serabut sklerenkim memiliki bentuk panjang, ramping, dan terdapat dalam bentuk untayan atau lingkaran. Sedangkan sklerate berukuran lebih pendek dan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Nah, kemudian ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari phloem dan xilem. Di mana phloem ini fungsinya, diingat kalau F depannya berarti dia mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sedangkan kalau xilem
Xilem itu fungsinya mengedarkan air dari akar. Mengedarkan air yang dia serap dari akar. Mengangkut air dan zat-zat mineral dari akar ke daun. Kemudian komponen penyusun xilem, unsur trakea dan trakeit, serat xilem, dan parenkim xilem. Ini gambarnya. Oke, kita lanjut ke struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Struktur dan fungsi jaringan. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Kita akan mulai membahas struktur dan fungsi jaringan pada akar. Pada ujung akar terdapat jaringan meristem yang sel-selnya selalu aktif membelah. Ujung jaringan meristem dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra. Kaliptra adalah pelindung sel-sel akar dari kerusakan akibat pertumbuhan akar yang menembus tanah. Nah, begini gambar dari akar. Struktur dan fungsi jaringan akar. Ada epidermis yang terdapat di bagian paling luar tadi. Ada korteks, ini korteks. Ada endodermis atau lapisan tengah. Ada perisikle. Ini jaringan yang mengelilingi xilem dan floem. Kemudian ada floem, ini tadi yang berfungsi mengatur, yang mengangkut zat fotosintesis ke seluruh bagian tanaman, dan xilem, ini di tengah ini, yang berfungsi mengangkut air. Perbedaan dari dikotil dengan monokotil. Ini terlihat kan? Strukturnya sama saja namun berbeda pada bentuknya. Nah, kemudian ada epidermis di akar. Epidermis tadi adalah itu tadi lapisan terluar dari suatu tumbuhan. Dinding sel epidermis tipis dan bersifat semi-permeabel. Epidermis berfungsi melindungi bagian dalam akar. Dia karena lapisan terluar, dia yang berfungsi melindungi. Kemudian ada korteks. Ini tadi yang saya sudah jelaskan ya. Bisa dibaca saja kalau begitu karena sudah dijelaskan. Nah, kemudian kita masuk ke struktur dan fungsi jaringan pada batang. Sama hampir mirip saja dengan akar, masih memiliki epidermis, korteks, endodermis, floem, kambium, xilem, dan empelur. Perbedaan dari batang dikotil harus diingat, ini sampai bila-bila. Batang dikotil itu xilem dan floemnya lebih tersusun rapi dan terstruktur dalam lingkaran. Sedangkan batang monokotil itu xilem dan floemnya itu tersusun tersebar, tidak rapi. Hampir sama saja seperti akar, memiliki epidermis, memiliki korteks, endodermis, lapisan tengah. Ada stele, kalau di bagian batang ada stele atau silinder pusat. Stele bagian terdalam dari batang. Terdapat pembuluh angkut yang berupa xilem dan floem. Pada batang dikotil, antara xilem dan floem terdapat kambium, sedangkan monokotil tidak terdapat kambium. Struktur dan fungsi jaringan pada daun. Pada daun sama saja memiliki epidermis, namun di daun epidermisnya pada bagian permukaan atas daun terdapat kutikula, terdapat mulut daun atau stomata. Nah, ini kalau daun ada kutikula dan stomatanya. Nah, untuk apa stomata ini? Stomata ini berfungsi untuk tempat keluar masuknya gas-gas seperti karbon
oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada mesofil. Mesofil daun dibagi menjadi dua, yaitu mesofil palisade atau jaringan pagar yang bentuk selnya panjang dan tersusun rapat seperti pagar, mengandung banyak klorofil sehingga menjadi tempat utama terjadinya fotosintesis. Kemudian ada mesofil spons atau jaringan bunga karang, bentuk selnya hampir bulat, tidak rapat dan mengandung sedikit klorofil. Nah, diingat mesofil ini adalah tempat terjadinya fotosintesis, tepatnya berada di bawah epidermis. Nah, kemudian ada jaringan pengangkut tadi. Jaringan pengangkut pada daun merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada batang, yaitu xilem dan phloem. Oke, di sini kita break lagi pada materi struktur, fungsi, dan fungsi jaringan tumbuhan. Silakan jika ada pertanyaan dicatat saja dulu. Nanti setelah kita pembelajaran baru sampaikan lagi. Oke, next ya. Kita akan mempelajari teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan diantaranya adalah teknik pemasangan batu bata seperti yang di awal tadi. Teknik pemasangan batu bata ternyata terinspirasi dari jaringan epidermis atau tadi jaringan terluar, di mana jaringan epidermis berbentuk balok, tersusun rapat dan tidak memiliki ruang atau lubang antar sel. Jaringan epidermis adalah jaringan terluar tumbuhan yang berfungsi melindungi jaringan di dalamnya. Sama seperti tembok kan? Berfungsi juga untuk melindungi apa saja yang ada di dalamnya. Kekuatan dan fungsi pelindung inilah yang menginspirasi pemasangan batu bata untuk membentuk suatu bangunan yang kokoh. Kemudian ada teknik fondasi cakar ayam. Nah, ini tadi yang di sampingnya ada fondasi untuk membuat sebuah bangunan. Untuk memperkuat dan memperkokoh suatu bangunan diperlukan fondasi. Ternyata fondasi ini terinspirasi dari pohon kelapa yang memiliki akar serabut dan bisa bertahan di kondisi tanah macam apapun seperti ini, pasir. Padahal dia besar kan di atasnya, tapi dia mampu berdiri kokoh karena akar-akarnya itu. Oke, lanjut ya. Teknik panel listrik tenaga surya. Nah, di sini terinspirasi dari organ daun. Panel ini fungsinya merubah energi matahari yang dia serap menjadi energi listrik. Kerjanya sama meniru prinsip daun, yaitu memanfaatkan energi matahari yang akan diproses menjadi energi listrik. Nah, tapi kalau pada daun itu cahaya yang diproses secara fotosintesis dan untuk menghasilkan energi kimia berupa glukosa dan oksigen tadi. Kemudian teknik panel listrik tenaga surya itu memiliki bagian yang disebut fotovoltaik yang mampu mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Konsep kerja dari fotovoltaik ini mirip dengan mesofil atau tempat terjadinya fotosintesis pada daun. Nah, kemudian ada teknik pembuatan air mancur. Kenapa air bisa menyembur keluar? Karena itu ada tekanannya yang terinspirasi dari saluran pengangkut tadi berupa saluran xilem. Konsepnya adalah konsep kapilaritas tadi, sehingga menyemburkan air keluar karena ada tekanan kapilaritas dari salurannya. Jaringan xilem merupakan jaringan tumbuhan berbentuk tabung yang berfungsi mengangkut air dan mineral
dari tanah menuju daun. Naiknya cairan melalui pipa atau lubang sempit inilah yang disebut daya kapilaritas. Kemudian ada teknik sensor cahaya. Teknik sensor cahaya ini ternyata terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Kaktus memiliki stomata yang menutup pada siang hari dan membuka pada malam hari. Aktivitas ini dipengaruhi oleh aktivitas sel penjaga yang memiliki daya tangkap cahaya atau fotoreseptor. Fotoreseptor inilah yang menginspirasi teknologi fotoresistor atau LDR. Teknik sensor cahaya tadi. Nah, fotoreseptor ini akan menangkap cahaya pada siang hari dan menyebabkan air dalam sel penjaga terpompa keluar dengan bantuan ion-ion sehingga sel penjaga akan mengecil dan lubang stomata tertutup. Sebaliknya, air dipompa lagi ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion sehingga sel penjaga menjadi besar dan lubang stomata terbuka. Mirip dengan kaktus ya. Kemudian ada teknik lapisan pelindung dan pengkilap. Seperti gedung ini, tadi berawal dari fondasi, berawal dari bangunan, lalu diberi pengkilap. Nah, pengkilap ini ternyata terinspirasi dari daun tanaman seroja. Daun tanaman seroja dilapisi oleh lapisan lilin, sehingga permukaannya halus dan bersih. Kalau kalian pernah melihat tanaman teratai itu, atau keladi, itu airnya bisa lewat begitu saja, licin, tidak menyerap ke daun karena dia memiliki lapisan lilin. Nah, itulah yang menjadi inspirasi dari lapisan pelindung yang ada pada gedung-gedung tinggi ini. Kemudian ada teknik pemurnian air. Nah, teknik pemurnian air ini mengubah air kotor menjadi air bersih. Terinspirasi dari tanaman enceng gondok. Akar enceng gondok berupa serabut, lebat, dan rapat. Akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air. Walhasil, perairan yang ditumbuhi enceng gondok akan menjadi bersih. Tanaman air yang ditumbuhi enceng gondok ini juga terdapat yang namanya aquaporin atau protein kanal yang strukturnya berupa saluran-saluran kecil. Saluran ini hanya dilewati oleh air sehingga partikel-partikel lain tidak dapat masuk. Prinsip inilah yang menginspirasi para ilmuwan untuk membuat teknik pemurnian air. Nah, dan begitulah pembelajaran kita hari ini. Ustazah akan menyimpulkan pembelajaran kita dulu hari ini. Jadi tadi kita ada mempelajari 3 bagian dan fungsi dari organ tumbuhan. Kemudian kita ada mempelajari struktur dan fungsi jaringan dari tumbuhan. Dan yang terakhir tadi ada teknologi yang terinspirasi dari struktur dan jaringan tumbuhan. Sebagai evaluasi, Ustazah sudah membuat soal pilihan ganda untuk kalian jawab. Nanti Ustazah kirimkan lewat Google Classroom ya. Kemudian ada juga tugas proyek yang harus kalian selesaikan dan kalian kumpulkan setelah pembelajaran ini, yaitu tugasnya menggambar struktur jaringan batang beserta bagiannya pada buku gambar. Jadi setelah pembelajaran ini, nanti di Google Classroom silahkan bertanya dulu kalau ada yang bingung dan kerjakan proyek yang diberikan oleh Ustazah ya. Kalau begitu, Ustazah tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, insyaallah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.